Ketua, tadi sidak ke Indopermek, hasilnya apa nih Ketua? Ya, tadi kita tinjau lapangan di PT Indofermek yang memang sedang ada masalah dengan lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan, ya. Ada limbah yang memang dibuang di aliran drainase warga sehingga menimbulkan bau yang begitu menyengat. Ya, terus dampak lingkungan yang lain diantaranya dapat laporan pencemaran udara, ya, banyak warga yang terkena asma begitu ya, dan juga ada warga yang memang akhirnya nggak bisa menggunakan air sumurnya begitu Bang Indra. Solusi-solusi yang ditawarkan apa ya? Nah, solusi yang ditawarkan tadi kita sudah rembuk dengan warga, terus manajemen PT Indofermek diwakili oleh Pak Daniel, alhamdulillah ada titik terang, ya, ada upaya dari pihak perusahaan dalam hal ini yang melakukan bisnis di Kota Depok, terutama di Sukmajaya. Tuntutan warga diantaranya, ya, warga yang memang tidak bisa menggunakan air sumur, ya, sudah barang tentu menjadi satu keberatan ketika dia beralih airnya itu dari PDAM. Berarti kan ada apa ya, kos yang biaya. harus disiapkan tiap bulan ya untuk bayar air. Nah, itu diminta diakomodir ya warga-warga yang memang sumurnya nggak bisa digunakan lagi. Nah, terus kedua, ya, warga yang terdampak daripada polusi yang dianggap polusi ya, dari pencemaran pengolahan peragian di situ, ya, ini juga minta ada kompensasi untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi dalam hal ini pabrik harus pihak pabrik harus peduli ya terhadap kesehatan warga. Jadi nanti kami pun sudah menginventarisir tuh ya sama RT RW warga-warga yang memang terindikasi terserang infeksi pernapasan, ya. Nah, maka pihak manajemen daripada PT Indofermek ini harus turut campur dalam penanganannya gitu. Ini Komisi C siap mengawal nih katanya. Ya, Komisi C siap mengawal ya aduan-aduan warga, ya, dan ini sudah berlangsung lama. Dan saya pun tidak mau ya ada masyarakat yang tersakiti lagi, ya. Terus kami juga akan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini DLHK, ya, untuk selalu mengupdate progres dari output limbah yang sudah diolah oleh PT Indofermek, ya. Apakah IPAL-nya, ya, maintenance-nya itu secara udah bagus ya, sehingga air yang dikeluarkan ini tidak berbahaya ya. Itu saya kira DLHK mudah-mudahan nanti dalam hal ini dinas terkait ini bertanggung jawab untuk bisa mengawasi itu juga, ya. Oh, ada bermasalah di IPAL ini Ketua. Nah, IPAL-nya tadi kita sudah bicara sama Pak Daniel, ya, sudah dapat predikat biru dari proper LHK, ya. Kalau biru itu berarti indikatornya bagus sudah ya. Terus bersahabatlah pengelolaan sistem IPAL-nya itu ke masyarakat, ya. Tinggal kita sedang selami bagaimana maintenance-nya mungkin ya, maintenance daripada IPAL yang memang sudah terbangun. Nah, ini juga menstimulan buat perusahaan chemical yang ada di Kota Depok lainnya. Dan dapat laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup memang masih sangat sedikit ya, bukan sangat sedikit, mohon maaf, tidak ada satupun perusahaan industri yang mendapatkan proper KLH itu warna hijau ya. Ini paling banter di warna biru gitu ya. Ini saya kira perlu kita dorong buat perusahaan-perusahaan itu agar mendapatkan predikat warna hijau buat standar minimal perusahaan tersebut bersahabat dengan lingkungan dalam pengelolaan industrinya gitu Bang Enda. Ketua, dengan ada temuan seperti ini nanti ke depannya Komisi C akan melakukan apa nih Ketua? Dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin yang chemical ini. Ya, saya sudah berkomitmen dengan masyarakat, terus juga tadi dengan teman-teman di Komisi C ya. Kita sudah minta data
perusahaan-perusahaan chemical sejenis yang ada di Kota Depok ya. Ini kita akan tinjau ke lapangan supaya tidak terjadi aduan atau kekisruhan dari warga yang mengadu pada saat ini gitu. Gitu. Ini sedikit ini gitu. Juga tadi kan ada warga bilang dulu menyerap tenaga kerja 90% dari warga segitu. Tapi karena sekarang mungkin udah pensiun, udah apa. Jadi menyerap tenaga kerjanya dari RT, RW yang menurut anak-anak muda di situ mereka nggak terserap nih. Ya betul Bang Hendra. Jadi ini juga jadi concern juga ya. Nanti mungkin kita akan alihkan pengawasan ini ke teman-teman di Komisi A ya. Untuk hal itu. Tapi tadi ketika ada aduan pencemaran yang memang concern kami di leading sektor Komisi C, akhirnya komunikasi tadi itu melebar ya sampai penyerapan tenaga kerja. Terkait dengan tenaga kerja ya saya juga sepakat sih, ketika memang sudah berkurang komposisinya karyawan yang memang tadinya diserap dari warga sekitar terus akhirnya pensiun ya, terus akhirnya malah mengambil orang dari mana-mana, saya juga tidak sepakat dalam hal itu. Jadi saya juga tadi kasih masukan ya, kalau bisa dilibatkan banyak warga sekitar yang memang mungkin bisa jadi memperbaiki ekonomi mereka sehingga ya hubungannya pun bagus ya dengan pihak perusahaan dalam hal pengamanan ya, dalam hal kesejahteraan di situ gitu Bang Hendra. Ketua siap mengawal dan memperjuangkan ini kata aduan masyarakat ini. Siap Bang Hendra, kita akan terus mengawal. Kita adalah mandatory masyarakat ya. Pokoknya kalau ada warga yang mengadu ya terkait dengan masalah kesejahteraan yang berkurang, kenyamanan itu berkurang, bismillah kita akan bantu urai persoalan-persoalan di masyarakat untuk kita bisa kerjasama kolaborasi dengan pihak terkait ya, dengan dinas, dengan pemerintah kota maupun dari pihak-pihak yang memang sama-sama melakukan melakukan bisnis industrinya di Kota Depok gitu Bang Hendra. Ya, Ketua makasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat Komisi C. Amin, makasih banyak Bang Hendra.